Oke, Ananda semuanya, selamat pagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal, ya. Soal, contoh soal gelombang stasioner. Oke, tolong Ananda simak baik-baik ya. Jika nanti ada yang kurang paham, silahkan diputar ulang, terus bertanya. Nah, kita lanjutkan ya. Contoh soal gelombang stasioner. Contoh soal pertama. Oke. Suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4 px sin 5 pt. Jika Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukanlah jarak antara titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Oke. Lihat polanya ini ya. Y sama dengan 0,2 cos 4 px, berarti cos KX berarti anak kos. Kalau dia anak kos berarti ujung bebas. Anak kos itu kan suka kebebasan, ya. Kenapa dia kuliah? Padahal dia kuliah di Pekanbaru, rumah orang tuanya di Pekanbaru, dia pengen kos karena dia pengen kebebasan. Ingat, anak kos, ya. Ini amplitudo, ini kos. Ya, kalau KX-nya kos berarti dia ujung bebas. Oke? Pembahasan. Diketahui Y sama dengan 0,2 cos 4 px sin 5 pt. Nah, saya Ibu bilang tadi ujung bebas. Apa yang ditanya? Jarak perut dan simpul yang berdekatan. Nah, mula-mula tentukan panjang gelombangnya ya untuk pembahasan. Dari persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4 px sin 5 pt diketahui K-nya berapa? K-nya nih ya, Y sama dengan 0,2 sin kx. Ulangi 0,2 cos kx sin omega t, berarti K-nya 4pi. Nah, apa yang Anda ketahui dari K? Sementara persamaan K itu adalah 2pi per lambda. Ya, K sama dengan 2pi per lambda, sehingga sama dengan 4pi. Sehingga lambda sama dengan 2pi per 4pi. Pi-nya coret, sehingga 2 per 4 sama dengan 0,5. Ingat satuannya, lihat, X dalam meter. Berarti lambda panjang gelombangnya 0,5 meter. Nah, ini dia gelombangnya ya. Gelombang datang, gelombang pantul. Nah, ujung bebas. Ingat, ujung bebas. Yang ditanya jarak perut dan simpul yang berdekatan. Perut dan simpul yang berdekatan. Nah, ini dia jarak perut. Nih, perut dan simpul yang berdekatan. Ini simpul, ini perut. Ini perut, ini simpul. Ini perut satu, perut kedua. Jarak perut dan simpul yang berdekatan. Sama dengan apa nih? Udah tahu kita nih seharusnya polanya ya. Nah, sama dengan setengah lambda atau seperempat lambda. Seperempat lambda. Jadi sebenarnya bisa dicari, bisa ditebak langsung. Seperempat dari 0,5 meter. Itu jawabannya ya. Nah, dalam perhitungan boleh juga. Ini dia dalam perhitungan. Ya. Ini dalam perhitungan. Untuk menentukan jarak perut dan simpul yang berdekatan, tentukan dahulu nilai. Saat N sama dengan 0, berarti letak perut sama dengan rumusnya setengah lambda N. Berarti titik letak perut pertama itu sama dengan 0. 0 lambda maksudnya. Nah, letak simpul itu sama dengan rumusnya seperempat lambda dalam kurung 2N tambah 1. Berarti seperempat lambda 2N-nya sama dengan 0 ya. Nah, karena dia simpul pertama, N-nya tetap sama dengan 0. Tambah 1. 2 kali 0, 0. Tambah 1, 1. Seperempat lambda. Nah, ini dia seperempat lambda. Jarak perut dan simpul yang berdekatan adalah, nah, itu sama dengan XS kurang XP. Ya. Letak simpul yang berdekatan dikurang letak perut. Nah, setengah lambda dikurang 0. Sehingga, seperempat lambda dikurang 0. Jadi, seperempat kali 0,5 jadinya sama dengan 1/8 atau 0,125 meter. Nah, sesuai dengan yang Ibu bilang tadi, itu sama dengan seperempat lambda. Jadi, jarak perut dan simpul yang berdekatan adalah
0,125 meter atau dalam sentimeternya sama dengan 12,5 sentimeter. Oke, semoga Anda paham. Ya, boleh secara langsung atau dengan pakai cara seperti ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, contoh soal kedua. Sebuah tali yang panjangnya 95 cm direntangkan. Salah satu ujung tali tersebut digetarkan harmonik naik turun dengan amplitudo 8 cm dan frekuensi 1/4 Hz. Sementara itu ujung tali lainnya terikat. Nah, ingat berarti ini ujung terikat. Berarti ingat persamaannya ya. Jika getaran tersebut merambat dengan kecepatan 3 cm per sekon, tentukanlah letak simpul kelima dan perut kedua dari titik asal getaran. Ingat, dari titik asal getaran. Nah, nih pertanyaannya ya. Lu pertanyaannya harus tahu ini. Letak simpul kelima dari titik asal getaran. Letak perut kedua dari titik asal getaran. Pembahasan. Diketahui panjang tali 95 cm, amplitudo 8 cm ya. Satuannya diikutkan. Frekuensi 1/4 Hz. Kecepatan 3 cm per sekon. Ditanya letak simpul kelima dan letak perut kedua dari titik asal getaran. Oke, gimana pula itu? Asal getaran di sini ya, ingat. Nih, di sini asal getaran ya. Nah, kalau letak, nah ya ini titik asal getaran di sini. Ini di sini dia mulai bergetar. Tali itu kita getarkan di sini, maka dia terjadi gelombang datang, terus ada gelombang pantul, maka terjadilah gelombang berdiri. Nah, ini berarti ditanya apa? Letak simpul kelima. Nah, simpul 1, 2, 3, 4, 5 dari sini. Dari titik asal. Nah, kita cari letak simpul ini dulu, terus nanti panjang ini dikurang letak simpul ini, jarak ini. Jarak dari sini ke sini. Letak simpul ya, letak simpul kelima. Nah, belum tahu kita kalau gelombangnya terbentuk seperti ini. Ini contoh aja. Nah, bisa jadi nanti simpulnya banyak yang terbentuk. Ini hanya sampai di sini. Ini simulasi aja. Nah, kalau ditanya letak perut kedua dari titik asal. Nah, perut kedua, perut pertama, perut kedua. Kalau ini ke sini namanya dari ujung terikatnya. Nah, dia dari titik asal dari sini ditanya sampai ke sini. Ya, dari asal getaran ini panjang ini yang dicari. Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian, jawab. Mula-mula tentukan panjang gelombangnya dengan persamaan lambda sama dengan V per F. Karena V-nya 3, frekuensinya 1/4. Jadi 3 dibagi 1/4 itu sama dengan 3 kali 4, 12 cm. Kemudian tentukan letak simpul kelima dari ujung terikat. Nah, simpul kelima berarti N-nya sama dengan 4. Sehingga, oke, simpul setengah lambda N. Ingat ya, ini sin ke X karena dia ujung terikat singkat. Nah, kalau tadi anak kos sekarang singkat sin 2A sin ke X cos omega T itu persamaannya. Oke. Nah, letak simpul kelima sama dengan setengah lambda N. Nah, masukkan angkanya. Setengah lambdanya 12, N-nya sama dengan 4. Dalam perhitungan ini setengah dari 12 itu sama dengan 6 kali 4, 24 cm. Satunya tadi dalam sentimeter. Oke, dengan demikian letak simpul kelima dari sumber getarnya adalah sebagai berikut. Berarti panjang tali tadi sama dengan 95 dikurang 24 sama dengan 71 cm. Oke, jadi letak simpul kelima dari sumber getarnya, nah karena ditanya dari sumber getar atau dari titik asal, sama dengan 71 cm. Semoga Anda paham. Ya. Baiklah. Kita lanjutkan. Selanjutnya, tentukan letak perut kedua dari ujung terikat. Perut kedua berarti N-nya sama dengan 1. Sehingga, nah persamaannya setengah lambda 2N tambah 1. Karena dia ujung terikat. Bukan setengah, maaf. 1/4 lambda kali 2N kurang 1. 1/4 lambdanya 12, N-nya sama dengan 1, 2 kali 1. Jangan ditambahkan dulu ya. 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 1, 3. 12 bagi 4, 6.
12 bagi 4, 3, maaf. 3 kali 3 sama dengan 9 cm. Oke? Oke, next. Dengan demikian, letak perut kedua dari sumber getarnya adalah, ya, letak perut kedua dari sumber getarnya adalah panjang talinya 95 dikurang 9 sama dengan 86 cm. Ya, jadi letak simpul kelima dari perut kedua dan perut kedua dari titik asal getar berturut-turut adalah 71 cm dan 86 cm. Oke, ini untuk soal kedua. Semoga dengan dua contoh soal itu Ananda sudah paham dan bisa menyelesaikan soal-soal yang setara dengan itu. Dan harapan saya bisa menyelesaikan soal yang lebih tingkatnya daripada itu. Oke, sekarang contoh soal ketiga. Seutas tali yang panjangnya sekarang 116 cm direntangkan mendatar. Salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya tetap. Frekuensi 1/6 Hz dan amplitudo 10. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tentukan. Ingat ya. Naik turun sedangkan ujung lainnya tetap. Berarti ujung terikat. Ya. Nah. Pertanyaannya yang pertama, amplitudo gelombang hasil perpaduan interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. Amplitudo gelombang hasil perpaduan. Nah, berarti kita harus ingat pola ujung terikat. Berarti persamaannya Y sama dengan 2A sin KX. Ya, karena dia ujung terikat. Sin kalau dia ujung bebas, 2A cos KX sin omega T. Kalau dia ujung terikat, nah, 2A sin KX cos omega T. Oke, sekarang pertanyaan kedua, letak perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Diketahui. Panjang tali 116, frekuensi 1/6 Hz, kecepatan 8 meter per sekon, amplitudo 10, dan PO. Apa itu PO? Nah, nih ya. Amplitudo gelombang X-nya di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal getaran. Oke, karena PO itu sama dengan L kurang X, maka X sama dengan L kurang PO sama dengan 116 dikurang 108 cm sama dengan 8 cm. Itu apa? X sama dengan 8 cm. Nah, sehingga ditanya yang A amplitudo, yang B XP dan XS. Nah, letak perut dan letak simpul penyelesaian. Nah, ya. Nah, ingat amplitudo stasioner untuk ujung terikat sama dengan 2A sin KX ya. 2A sin KX. K sama dengan 2pi per lambda. Nah, dari K sama dengan 2pi per lambda, lambda sama dengan V per F. Nah, menghitung lambda sama dengan V per F. 8 per frekuensinya 1/6. Nah, sama dengan 8 kali 6, 48 cm. Sehingga K sama dengan 2pi per lambda, sama dengan 2pi per 48 cm pangkat negatif 1 atau per cm. Oke, itu sama dengan mencari K. Ya, K. Nah, K sehingga amplitudonya sama dengan diperoleh amplitudo 2A sin KX. Nah, X-nya berarti 8. Nah, masuk X-nya di sini 8. 2A. A-nya 10 tadi. Sin 2pi per 48 kali X. Kali X. X-nya sama dengan 8. Dari mana datang angka 8 tadi sudah kita bahas. Ya. PO-nya 108. Panjang talinya 100. Berapa tadi? 116. 116 dikurang 108 sama dengan 8. Nah, sehingga 2pi ya. 2pi 2 dibagi 48 kali 8 jadinya 1/3 pi ya. Ingat 2. Di sini ada 2 bagi 48, di sini 24, di sini coret 2, di sini 8, di sini 24. Sama-sama bagi 3 bagi 8. 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi 1/3 pi.
Nah, 20 sin sepertiga pi. Nah, berapa nilainya sin sepertiga pi? Pi itu 180 bagi 3 sama dengan 60. Sin 60 setengah akar 3. Jadi 20 kali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3 cm. Oke? Jadi ingat ya, sepertiga pi berarti nilainya sudutnya sama dengan setara dengan 60 derajat. Pi 180 bagi 3, 180 bagi 3, 60. Sin 60, ingat sudut istimewa. Sinus 60 setengah akar 3. Oke, pertanyaan berikutnya. Letak perut ketiga, berarti terbayang di benak kita N-nya sama dengan 2. Dari ujung tetap. Nah, kita cari dulu dari ujung tetap. Nah, rumusnya, nih, sesuai dengan menghitung letak perut, ya, 2N tambah 1, boleh juga nih, 2N tambah 1, X lambda per 4, atau dengan cara tadi boleh juga, ya. 1/4 sama aja, ya. 1/4 lambda. Nah, ini kali ini ya. 1/4 lambda dalam kurung 2N kurang 1. Sama aja. 2N. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 48/4. Nah, berarti 48 per 4, 12. 5 kali 12 sama dengan 60 cm. Itu dari ujungnya. Ujung terikatnya. Nah, gimana letak perut ketiga? Dari titik asal O adalah berarti L dikurang ini X perut ketiga, letak perut ketiga 116 dikurang 60 jadi 56 cm. Ya, letak perut ketiga dari titik asal. Nah, letak perut keempat. Nah, letak simpul keempat, pertanyaan berikutnya. Dari titik tetap, kalau simpul keempat berarti N-nya sama dengan 3. Nah, rumusnya tadi kemarin apa? Lambda, 1/4 lambda kali 2N, kan gitu ya? 1/4 lambda kali 2N, atau 2N kali 1/4 lambda. Nah, atau 2/4-nya ini jadi setengah, ya. Setengah lambda N. Nah, boleh juga. Jadi, 2 kali 3 kali 48/4. Jadi, rumusnya itu tidak harus monoton seperti yang kemarin. Yang jelas maksudnya sama. Lambdanya 48, N-nya 3, berarti 2 kali 3, 6. Ya. 6. Nah, sehingga perhitung ini sama dengan 48 bagi 4. Nah, ayo, berapa? 12. 12 kali 6 sama dengan 72 cm. Ya. Nah, berarti itu, nah, dari titik tetapnya, dari titik ujung terikatnya. Nah, letak simpul keempat dari titik asal getaran, berarti 116 dikurang 72 sama dengan 54 cm. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Ada 3 contoh soal. Semoga Ananda paham untuk mengerjakan soal-soal secara mandiri, ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Jika Ananda kurang berkenan dengan video Ibu kali ini, silahkan bertanya ya di chat grup atau di sini silakan bertanya. Kalau ada yang kurang berkenan dalam penjelasan saya Ibu menerima masukan. Oke, sekian Ibu ucapkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.